Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurdiana dengan NIM 2105020046. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raja Dinda Suzuklina dengan NIM 2105020069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 2105020062. Yang pertama itu ada model kebijakan publik masa Presiden Soekarno. Nah, kepemimpinan Presiden Soekarno masa Orde Lama itu menggunakan model kebijakan rasional. Hal ini bisa dilihat dari kebijakannya tentang dunia pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan pada masa yang pernah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara, yaitu pendidikan sosialisme. Menteri Pendidikan pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara, beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan itu mengeluarkan instruksi umum yang berisi seruan kepada pengurus upaya membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selain itu, anak yang berusia 8 tahun wajib memperoleh pendidikan sekolah dasar. Indonesia di era Soekarno merupakan negara yang syarat dengan cita-cita sosialisme. Cita-cita sosialisme ini termasuk juga dalam bidang pendidikan. Orde Lama merupakan satu fase yang berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan bangsa. Perumusan kebijakan saat Orde Lama berkuasa juga sangat ditentukan oleh eskalasi politik internal Indonesia yang sedang bergejolak dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Banyak pergolakan politik baik nasional maupun daerah yang terjadi saat itu, sehingga benar-benar menguras energi politik, ekonomi, dan birokrasi pemerintahan Soekarno. Kebijakan pendidikan saat itu dilakukan secara sentralistik, sebagaimana dijelaskan oleh Tilar bahwa kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datang dari luar. Indoktrinasi pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan di suasana perang dingin pada saat itu. Nah, pendidikan pada masa ini diarahkan untuk memenuhi kemandirian ekonomi Indonesia, di mana mulai dibuka lembaga-lembaga pendidikan baru dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas pengetahuan rakyat. 2. Model kebijakan publik masa Presiden Soeharto. Nah, pada masa kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto, yang dikenal juga sebagai Bapak Pembangunan, menggunakan model kebijakan elit. Pada masa ini dikenal dengan sebutan Orde Baru yang merupakan sistem demokrasi Pancasila. Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS pada tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan TAP MPRS nomor 23 MPRS 19 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkannya ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Di samping itu, Presiden Soeharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pembayaran utang Indonesia dan pendapatan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri. Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI, yaitu International Governmental Group on Indonesia, untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat. Pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu, pemerintah sukses menghadirkan suatu stabilitas politik
sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah, maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan, terutama dalam hal anggaran negara. Ini disebabkan karena kekuatan politik yang besar oleh elit penguasa pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto, yang berhasil membangun kekuatan politik yang berpihak kepadanya. Nah, pada dasarnya, kebijakan ini itu sangat bagus, karena pinjaman yang digunakan akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri itu selalu meningkat. Tetapi hal ini juga bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam keterangan pemerintah tentang RAPBN tahun 1977, Presiden menyatakan bahwa dana-dana pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri harus meningkat. Padahal ketergantungan yang besar terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibat-akibat. Di antaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, persentase pengeluaran rutin untuk pembayaran pinjaman luar negeri terus meningkat. Hal ini jelas menggambarkan betapa APBN pada masa pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Nah, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto, bisa kita lihat bagaimana peran model elit di sini itu sangat kental terasa dalam setiap kebijakan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sektor ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu kestabilan politik yang diciptakan oleh elit penguasa pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Sehingga proses pengambilan kebijakan dan tindakan yang dilakukan di setiap sektor, khususnya dalam sektor perekonomian dan pembangunan yang menjadi sektor tujuan utama pemerintahan saat itu, bisa tercapai dengan cepat dan menjadi kesepakatan bersama antar lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, disinilah peran elit penguasa dalam konteks model elit bisa terlihat manfaatnya dalam perumusan maupun pengimplementasian kebijakan pemerintah. Tetapi di sini juga bisa terlihat bagaimana dominasi elit untuk mempengaruhi asumsi publik dan pengarahan setiap kebijakan, apakah berdasarkan kepentingan publik atau hanya berdasarkan kepentingan kelompok atau juga bahkan individu itu sendiri. Nah, kebijakan yang dibuat pada saat itu memang banyak mempengaruhi perbaikan taraf hidup di dalam masyarakat. Tetapi hal ini menjadi sangat bermasalah pula pada kehidupan di masa depan. Karena dalam perkembangannya, pertumbuhan pembangunan dan perekonomian saat itu sangat pesat, yang menjadi sebuah kesejahteraan sesaat yang berdampak panjang hingga saat ini pada masa reformasi, yaitu hutang luar negeri yang begitu besar dan praktik KKN yang bersumber pada masa Orde Baru. Dalam prosesnya itu hingga sekarang seperti menjadi suatu budaya di dalam pemerintahan dan masyarakat yang sangat sulit sekali untuk dihapuskan atau diminimalisasi kemungkinannya. Di sini guys, aku bakalan bacain materi tentang kebijakan B.J. Habibie. Model kebijakan yang diambil B.J. Habibie adalah sistem politiknya setelah menggantikan Soeharto. Kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie kebanyakan terfokus kepada politik di Indonesia. Nah, Habibie membentuk kabinet pembangunan pada tahun 1998. B.J. Habibie juga bikin pemilu pertama di tahun 1999. Pada waktu itu, partai-partai politik yang ikutan pemilu juga cukup ramai dan tidak seperti waktu Orde Baru, makanya dibilang lebih demokratis. Ada juga kebijakan pencabutan surat izin untuk pendirian pers atau CUPP. Sama Habibie, dilihat dulu mana TV, koran, atau siaran radio yang bagus. Kalau dinilai kontennya kurang baik, maka CUPP-nya akan dicabut. Kebijakan lainnya meliputi pembebasan tahanan politik dari masa pemerintahan Soeharto, pembentukan partai politik, dan pengusutan kasus KKN. Kebijakan Gus Dur, kebijakan-kebijakan di era pemerintah Gus Dur, garis besar kebijakannya berkaitan dengan sosial politik. Nah, kebijakan ini juga pada zaman pemerintahannya menggunakan model kebijakan karbagikan dan model kebijakan kelompok. Yang pertama, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Hal ini dilandaskan agar struktur pemerintah lebih ramping, dan dua departemen tersebut merupakan alat yang dipakai pada masa Orde Baru. Yang kedua, dibentukkan Departemen Kelautan dan Perikanan. Kebijakan pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, pada masa ini menggunakan model kebijakan rasional komprehensif. Pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kebijakan-kebijakan yang beliau buat dengan Kabinet Gotong Royong yang dibentuk pada tahun 2001 berfokus pada sektor ekonomi.
Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kesulitan. Walaupun belum pulih sepenuhnya, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini dikarenakan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam menginflasi dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendorong direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin sendiri. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Usaha lain yang dilakukannya juga adalah menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Nah, melalui strategi ini, volume ekspor non-migas pun terus meningkat hingga mencapai 6% atau senilai 50,7 US dollar. Kebijakan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menggunakan model kebijakan elit. Beliau menyiapkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN pada tahun 2008, misalnya melalui bantuan langsung tunai atau BLT bagi rakyat miskin untuk mengatasi biaya subsidi BBM yang dicabut. Presiden SBY juga memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional pendidikan atau BOP, dan biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi atau bidik misi sebanyak 20%. SBY juga mengadakan konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2006 karena penggunaan minyak tanah dinilai lebih boros. Makanya hingga sekarang banyak masyarakat yang menggunakan tabung gas untuk mengurangi subsidi BBM. Ada juga program pariwisata Visip Indonesia yang berhubung dengan pendidikan dan kebudayaan. Jadi potensi wisata Indonesia ditingkatkan. Di media-media ditunjukkan kalau Indonesia juga punya segudang tempat wisata yang indah dan menarik untuk ditonjolkan kepada luar negeri. Nah, terakhir itu ada kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, pada masa ini pemerintahan Joko Widodo menggunakan model kebijakan inkremental. Kebijakan yang ia terapkan yaitu menaikkan dana desa, menaikkan gaji PNS dan pensiunan, serta menaikkan tunjangan kerja TNI, Polri, dan Babinsa.